Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Tasya Aulia Rahma. Yang selanjutnya ada Selin Sia Anifa Libias Dos Reis. Yang selanjutnya ada Ainurela dan terakhir ada Afan Zainur Rafli. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang politik. Di antaranya ada tentang politik history, ada political framework, ada UK Parliament Rule, Legislation and Election. Yang selanjutnya ada the Constitution and Monarchy, dan yang terakhir the Party Political System. Mari kita lanjutkan untuk ke materi yang akan disampaikan oleh Selin Sia. 1. Sejarah politik. Irlandia dikuasai Inggris sejak abad ke-12. Inggris dan Wales dipersatukan oleh Undang-Undang Serikat pada tahun 1536 sampai 1542. Tahta Inggris dan Skotlandia secara dinasti digabungkan pada tahun 1603. Inggris, Wales, dan Skotlandia dipersatukan dalam Act of Union pada tahun 1707. Dan negara dalam Act of Union bergabung dengan Irlandia dalam Inggris Raya sebagai Britania Raya pada tahun 1801. Dalam proses ini, sistem pemerintahan Inggris diadopsi pada periode modern untuk seluruh Inggris. Irlandia Utara mendapatkan kembali beberapa identitas politik mereka sebelumnya hanya pada abad ke-20. Next. Kemunduran monarki dan bangkitnya parlemen. Raja di keempat negara memiliki kekuatan yang cukup besar, tetapi secara umum menerima saran dan batasan feodal pada otoritas mereka. Namun, Raja John pada tahun 1199 sampai 1216 mengabaikan pembatasan ini, dan baron-baron Prancis Norman yang kuat menentang pemerintahan diktator John dengan memaksanya menandatangani Magna Carta pada tahun 1215. Dokumen ini melindungi aristokrasi daripada warga negara biasa. Ini kemudian dianggap sebagai landasan kebebasan Inggris, membatasi kekuasaan raja, memaksanya untuk menerima nasihat, peningkatan pengaruh aristokrat, dan menetapkan bahwa warga negara harus memiliki pengadilan yang adil. Terobosan seperti itu ke dalam kekuasaan kerajaan mendorong struktur parlementer embrionik. Sebuah Dewan Inggris dibentuk pada tahun 1258 oleh para bangsawan yang tidak puas di bawah Simon de Montfort, yang pada tahun 1264 memanggil parlemen yang lebih luas. Pada tahun 1272 sampai 1307, inisiatif aristokrat terpilih dan paruh waktu ini diikuti pada tahun 1275 oleh model parlemen Edward I pada tahun 1272 sampai 1307, yang merupakan perwakilan pertama parlemen Inggris. Dua house-nya seperti sekarang terdiri dari lords atau bishops dan commons atau laki-laki biasa. Parlemen Skotlandia independen pertama kali dibuat pada tahun 1326, dan Irlandia memiliki parlemen yang sama tua berasal dari abad pertengahan. Namun, sebuah dewan penasihat kecil atau pemerintahan kerajaan di luar parlemen yang terdiri dari raja dan penasihat pengadilan dikembangkan. Ini berlanjut sebagai pengaruh yang kuat sampai kehilangan otoritas terhadap struktur parlemen yang semakin kuat di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Namun, meskipun parlemen Inggris memiliki kekuasaan yang terbatas terhadap raja, dominasi kerajaan kembali terjadi di Tudor Inggris pada tahun 1485 sampai 1603. Kaum bangsawan telah dilemahkan oleh perang dan konflik internal seperti Perang Mawar antara Yorkist dan Prian Lankas. Raja mengendalikan parlemen dan memanggilnya hanya ketika mereka perlu mengumpulkan uang. Raja Tudor atau keturunan Wales ini menyatukan Inggris dan Wales secara administratif, politik, dan hukum pada abad ke-16.
Mereka juga melakukan intervensi secara paksa di Irlandia dengan kampanye yang sering dilakukan melawan pemberontak Irlandia. Setelah Tudor, James VI dari Skotlandia menjadi James I dari Inggris pada 1603, membentuk dinasti Stuart dan menganggap dirinya sebagai Raja Inggris Raya. Tetapi kedua negara tidak terikat erat secara politik atau budaya. Namun, Parlemen Inggris sekarang menunjukkan lebih banyak perlawanan terhadap aturan kerajaan dengan menggunakan senjata kontrol keuangannya. Itu menolak permintaan uang kerajaan dan kemudian memaksa Stuart Charles I untuk menandatangani petisi hak para pemimpin parlemen di House of Commons. Raja di masa depan dilarang dari Commons. Selanjutnya. Penolakan Charles terhadap cita-cita parlementer dan kepercayaan pada haknya untuk memerintah tanpa oposisi memicu kemarahan terhadap mahkota dan perang saudara pecah pada tahun 1642. Anggota parlemen Protestan di bawah Oliver Cromwell memenangkan perjuangan militer melawan royalis Katolik. Charles dipenggal pada tahun 1649. Monarki dihapuskan. Inggris diperintah sebagai protektorat oleh Cromwell dan putranya Richard pada tahun 1653 sampai 1660. Dan parlemen hanya terdiri dari House of Commons. Cromwell juga menegaskan alasan protes dan parlemen di Skotlandia dan Irlandia yang memprovokasi kebencian abadi di negara-negara ini. Protektorat Cromwell tidak populer dan kebanyakan orang menginginkan pemulihan monarki. Kedua gedung parlemen didirikan kembali dan pada tahun 1660 mereka mengembalikan tahta Stuart Charles II. Awalnya Charles bekerja sama dengan parlemen, tetapi kebutuhan keuangannya, kepercayaannya pada otoritas kerajaan dan dukungan Katolik membuatnya kehilangan dukungan populer dan dari parlementer. Parlemen mengakhiri perangnya yang mahal dan memberlakukan reformasi lebih lanjut. Next. Pertumbuhan partai politik dan struktur konstitusional. Pertumbuhan kekuatan parlemen Inggris melawan raja pada abad ke-17 melihat perkembangan partai politik yang lebih terorganisir di parlemen. Ini sebagian berasal dari konflik agama dan ideologis dari perang saudara. Dua kelompok, Whigs dan Tories, menjadi dominan. Ini adalah cara khas politik dua partai Inggris, di mana kekuatan politik umumnya berpindah di antara dua partai utama. The Whigs sebagian besar Protestan, Cromwellian, dan bangsawan yang tidak menerima Katolik James II sebagai penerus Charles II dan menginginkan kebebasan beragama untuk semua Protestan. The Tories umumnya mendukung kepercayaan royalis dan membantu Charles II untuk mengamankan hak James untuk menggantikannya. Namun, upaya James untuk memerintah tanpa parlemen dan pengabaiannya terhadap undang-undang menyebabkan semakin berkurangnya pengaruh kerajaan. Manipulasinya memaksa Tories untuk bergabung dengan Whig dalam mengundang William of Orange, Protestan Belanda untuk campur tangan. William tiba di Inggris pada tahun 1688. James melarikan diri ke Prancis dan William berhasil naik tahta sebagai raja konstitusional pertama Inggris. Karena tidak ada kekuatan yang terlibat, peristiwa ini disebut revolusi tanpa darah atau glorious. Kekuasaan kerajaan selanjutnya dibatasi di bawah deklarasi hak pada tahun 1689 yang memperkuat parlemen. Monarki masa depan tidak bisa memerintah atau bertindak tanpa persetujuan parlemen
dan Acts of Settlement pada tahun 1701, memberikan kebebasan beragama kepada semua Protestan. Next. Revolusi Agung mempengaruhi konstitusi dan politik. Ini menciptakan pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, raja dan dewan penasihat, cabang legislatif, parlementer atau House of Commons, House of Lords dan raja, dan yudikatif atau hakim independen dari monarki dan parlemen. Tindakan Union bergabung dengan Inggris, Wales, dan Skotlandia diikuti pada tahun 1701. Skotlandia kehilangan parlemennya dan kekuasaannya sekarang terpusat di Parlemen London. Pengaruh parlementer tumbuh pada awal abad ke-18. Karena George I dari Hanover tidak tertarik pada politik Inggris, dia tidak mempercayai Tories dengan simpati Katolik mereka dan menunjuk Whigs seperti Robert Walpole ke Dewan Penasihatnya. Walpole menjadi ketua menteri pada tahun 1721 dan memimpin mayoritas Whig di House of Commons yang terdiri dari pemilik tanah dan properti. Walpole meningkatkan peran parlementer dan dia disebut sebagai Perdana Menteri pertama Inggris. Tetapi otoritas parlementer tidak mutlak dan dari raja-raja, kemudian mencoba memulihkan kekuasaan kerajaan. Namun, George III kehilangan banyak kedudukannya setelah kehilangan koloni-koloni Amerika pada tahun 1775 sampai 1783. Dia berkewajiban untuk menunjuk William Pitt the Younger sebagai ketua menteri Tory-nya, dan di bawah Pitt-lah kantor Perdana Menteri benar-benar berkembang. Sementara itu, Parlemen Irlandia mencapai kemerdekaan legislatif pada tahun 1782. Tetapi parlemen hanya mewakili minoritas Anglo-Irlandia yang memiliki hak istimewa dari mayoritas Katolik Roma dikecualikan. Next. Perluasan hak suara. Meskipun kontrol parlemen terus tumbuh pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, masih belum ada demokrasi yang meluas di Inggris. Otoritas politik berada di tangan pemilik tanah, pedagang, dan bangsawan di parlemen. Dan kebanyakan orang tidak memiliki suara. Penyuapan dan korupsi adalah hal biasa, dengan pembelian suara yang memang ada dan pemberian atau penjualan jabatan publik. The Tories menentang reformasi pemilu. Begitu pula dengan Whig pada awalnya. Namun, populasi penduduk dengan cepat meningkat dan perkembangan industri dan ekonomi. Tekanan untuk reformasi politik menjadi tak tertahankan. Whig memperluas hak suara ke kelas menengah yang berkembang dalam Undang-Undang Reformasi pertama pada tahun 1832. Dan kemudian waralaba diberikan kepada pria dengan properti dan pendapatan tertentu. Namun, mayoritas kelas pekerja tidak memiliki hak suara dan tidak terwakili di parlemen. Semua laki-laki di atas 21 tahun menerima hak suaranya pada tahun 1918. Next. Wanita di atas 21 tahun harus menunggu sampai tahun 1928 untuk waralaba sepenuhnya didirikan di Inggris. Sebelumnya, hanya wanita berusia di atas 30 tahun yang memperoleh beberapa hak dalam politik dan selama berabad-abad. Para istri dan harta benda mereka telah menjadi milik sah suami mereka. Peran tradisional perempuan dari semua kelas telah terbatas hanya sebagai ibu rumah tangga, meskipun ada beberapa ditemukan bekerja di industri rumah tangga dan pabrik atau sebagai pembantu rumah tangga, guru, dan pengasuh. Posisi sosial dan politik perempuan menjadi sedikit lebih baik menjelang akhir abad ke-19. Pendidikan dasar didirikan dan beberapa institusi pendidikan tinggi mulai menerima perempuan dalam jumlah terbatas. Beberapa organisasi perempuan telah didirikan pada pertengahan abad ke-19 untuk mendesak hak-hak politik, pekerjaan, dan sosial yang lebih besar.
Tetapi gerakan hak pilih yang paling terkenal adalah gerakan Pangtras pada tahun 1903. Serikat Sosial dan Politik Wanita, mereka mengkampanyekan suara wanita dan meningkatkan peran wanita dalam masyarakat. Namun, dikatakan bahwa perubahan substansial dalam status perempuan pada pertengahan abad ke-20 terjadi sebagian besar karena pengakuan akan pekerjaan penting yang mereka tampil selama dua perang dunia. Next. Pertumbuhan struktur pemerintah. Pada tahun 1801, Irlandia disatukan dengan Inggris Raya oleh Act of Union untuk membentuk Inggris. Parlemen Irlandia dihapuskan dan anggota Irlandia duduk di kedua gedung parlemen London. Unsur-unsur pemerintahan Inggris modern berkembang agak keserampangan pada abad ke-18 dan ke-19. Para menteri pemerintah umumnya adalah anggota House of Commons, menjadi bertanggung jawab kepada Commons daripada raja. Berbagai tanggung jawab bersama atas kebijakan dan tindakan pemerintah, dan memiliki tanggung jawab bersama atas kebijakan dan tindakan pemerintah, dan memiliki tanggung jawab individu kepada parlemen untuk kementerian mereka sendiri. Perdana Menteri berkembang dari Dewan Penasihat Raja menjadi first among equals, atau sebagai pemimpin dari semua menteri. Kekuatan pusat pemerintahan menjadi kabinet parlementer para menteri senior yang tumbuh dari Dewan Penasihat. Pemerintah dibentuk dari partai mayoritas di House of Commons. Partai minoritas terbesar menjadi oposisi resmi yang berusaha melalui kebijakannya untuk menjadi pemerintahan berikutnya yang dipilih oleh rakyat. Next. Secara historis, House of Commons terpilih memperoleh kekuatan politik dari raja yang tidak terpilih dan House of Lords dan menjadi elemen utama di parlemen. Reformasi Lords selanjutnya atau Parlemen X pada tahun 1911 dan 1949 menghapus otoritas politik mereka. Kemudian parlemen menciptakan gelar non-keturunan atau yang disebut life peers di samping gelar bangsawan turun-temurun yang ada. Dewan Perwakilan Rakyat kehilangan sebagian besar anggota turun-temurunnya pada tahun 2000, dan mereka hanya bisa menunda dan mengubah kekuasaan atas undang-undang parlemen dan tidak dapat mengganggu tagihan keuangan. Abad ke-19 juga terjadi pertumbuhan partai-partai politik yang lebih terorganisir. Ini dikondisikan oleh perubahan faktor sosial dan ekonomi dan mencerminkan perjuangan modern antara ideologi yang berlawanan. The Tories dikenal sebagai konservatif sekitar tahun 1830. Mereka percaya pada nilai-nilai yang mapan dan pelestarian tradisi, bisnis dan perdagangan yang didukung, memiliki hubungan yang kuat dengan gereja Inggris dan profesi, dan menentang ide-ide radikal. Next. Sedangkan Whig memiliki kekuatan yang progresif dan menginginkan informasi sosial dan kebebasan ekonomi tanpa batasan pemerintah. Mereka berkembang menjadi partai liberal yang mempromosikan kebijakan yang tercerahkan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Namun, partai tersebut menurun setelah tahun 1918. Setelah beraliansi dengan Partai Sosial Demokrat yang sekarang sudah tidak ada lagi pada tahun 1980-an. Partai tersebut bergabung dan menjadi Demokrat Liberal. Ini adalah partai terbesar ketiga dalam politik Inggris, tetapi tidak memiliki perwakilan substansial di House of Commons. Partai Buruh yang dibentuk dalam bentuknya yang sekarang pada tahun 1906 menjadi partai oposisi utama bagi konservatif dan melanjutkan sistem dua partai tradisional dalam politik Inggris. Itu didukung oleh serikat pekerja, kelas pekerja, dan beberapa pemilih kelas menengah. Pemerintah Partai Buruh pertama dibentuk pada tahun 1924 di bawah Ramsay MacDonald.
Tetapi ia mencapai kekuasaan mayoritas hanya pada tahun 1945 di bawah Clement Attlee. Ketika ia memulai program radikal reformasi sosial dan ekonomi yang meletakkan dasar bagi negara kesejahteraan. Next. Ya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang yang yaitu political framework. Parlemen Inggris dan pemerintah di London mengatur Inggris secara keseluruhan. Sebuah parlemen di Skotlandia, majelis di Wales dan Irlandia Utara, dan otoritas London memiliki berbagai tingkat pemerintahan sendiri yang didevolusikan. Pemerintah lokal di seluruh Inggris mengatur masyarakat di tingkat lokal. Next. Ya. Local government. Inggris telah memiliki sistem pemerintahan lokal dalam satu atau lain bentuk selama berabad-abad. Itu dimulai dengan pembagian Anglo-Saxon. Inggris menjadi kabupaten besar dan paroki kecil yang diorganisir oleh perwakilan lokal raja. Next. Pemerintah daerah telah berkembang selama berabad-abad, khususnya pada abad ke-19. Di Inggris, itu dikelola melalui sistem Dewan Distrik dan Distrik 2 tingkat non-profesional yang dipilih dengan beberapa otoritas tingkat tunggal atau kesatuan, serta oleh staf profesional. Skotlandia dan Wales masing-masing memiliki 29 dan 22 otoritas kesatuan, sedangkan Irlandia Utara memiliki 26 dewan distrik. Sejak Juli tahun 2000, London telah dijalankan oleh otoritas London Raya dengan wali kota dan majelis terpilihnya. Diharapkan bahwa wali kota serupa akan dipilih di kota-kota Inggris lainnya dalam upaya untuk meningkatkan kekuasaan yang dilimpahkan. Next. Selanjutnya itu devolution. Devolusi atau pemerintahan sendiri atau pengalihan beberapa kekuasaan dari Parlemen Westminster pertama kali diadaptasi di Irlandia. Tumbuh perasaan nasionalis di abad ke-19, menyebabkan panggilan untuk Home Rule untuk Irlandia dengan parlemen sendiri di Dublin. Tapi upaya awal gagal. Permusuhan berlanjut pada abad ke-20 sampai Irlandia dipartisi pada tahun 1921 sampai 22 menjadi negara bebas. Irlandia kemudian menjadi Republik Irlandia dengan parlemennya sendiri dan Irlandia Utara. Yang terakhir memiliki parlemen yang didevolusikan yaitu tahun 1921 sampai 1972, tetapi tetap menjadi bagian dari Inggris. Nasionalisme politik juga tumbuh di Wales dan Skotlandia sejak 1960-an. Sejak upaya gagal untuk memberi mereka devolusi kekuatan politik, pemerintah Partai Buruh pada tahun 1999 sampai 2000 setelah referendum membentuk parlemen terpilih dengan kekuatan legislatif dan pajak di Skotlandia dan majelis terpilih non-legislatif non-pajak terpilih di Wales, Irlandia Utara mencapai majelis terpilih pada tahun 2000 yang memiliki otoritas legislatif dan eksekutif, kecuali untuk kekuatan Inggris yang dilindungi undang-undang atas kepolisian, masalah keamanan, perpajakan, dan peradilan pidana. Devolusi menyediakan tingkat pemerintahan yang terdesentralisasi. Ini menunjukkan negara-negara ini dengan eksekutif dan menteri pertama untuk memutuskan lebih banyak urusan mereka sendiri seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, lindungan urusan dalam negeri, dan pemerintahan daerah. Next.
Devolusi memiliki awal yang goyah. Ia masih perlu menetap dan membenarkan keberadaannya. Beberapa kritikus berpendapat bahwa struktur devolusi tidak memadai dan bahwa pemerintah buruh telah memikirkan implikasi dari kebijakan dan devolusinya, terutama dalam hal posisi anomali Inggris. Devolusi tidak berarti kemerdekaan untuk Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara atau sistem federal Inggris. Meskipun dikatakan bahwa bentuk semi-federalisme telah dibuat, pemerintah Partai Buruh mengatakan bahwa devolusi akan memperkuat Inggris dan kedaulatan hukum masih berada di tangan Parlemen Inggris di Westminster. Dalam pengertian ini, Inggris memiliki sistem politik kesatuan dan tetap merupakan kesatuan dari Britania Raya, yang diantaranya Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Next. Yang selanjutnya yaitu the party political system. Pemilihan Inggris di tingkat parlemen, devolusi, dan lokal bergantung pada sistem politik partai yang telah ada sejak abad 17. Untuk pemilihan umum parlemen Inggris, partai-partai mempresentasikan kebijakan mereka dalam bentuk manifesto kepada pemilih untuk mempertimbangkan selama beberapa minggu kampanye. Sejak tahun 1945, telah ada 8 partai buruh dan 8 pemerintah Inggris konservatif di Inggris. Beberapa memiliki mayoritas besar di House of Commons, sementara yang lain memiliki yang kecil. Beberapa seperti pemerintah Partai Buruh pada akhir 1970-an dan konservatif pada 1990-an harus bergantung pada dukungan partai-partai kecil, seperti Liberal dan Ulster Unions. Untuk beberapa berkuasa, Partai Buruh secara histori merupakan partai kiri tengah dengan sayap kanan dan kirinya sendiri. Ini menekankan keadilan sosial, kesetaraan kesempatan, perencanaan ekonomi, dan kepemimpinan negara di atas industri dan jasa. Benteng pemerintahannya secara histori berada di Skotlandia, Wales Selatan, dan Midland, dan kota-kota industri Inggris Utara. Next. Partai konservatif adalah partai kanan tengah yang juga memiliki bagian sayap kanan dan kiri. Ia menganggap dirinya sebagai partai nasional dan menarik bagi orang-orang lintas batas kelas. Ini menekankan kebebasan pribadi, sosial dan ekonomi, kepemimpinan individu dan properti dan saham dan hukum dan ketertiban. Benteng partai berada di Inggris Selatan dengan dukungan yang tersebut di tempat lain di negara ini. Demokrat liberal dibentuk pada tahun 1988 ketika Partai Liberal Lama dan Partai Sosial Demokrat bergabung menjadi satu partai. Mereka melihat diri mereka sebagai kekuatan politik alternatif untuk partai konservatif dan buruh. Berdasarkan kiri tengah politik Inggris, kekuatan mereka ada di pemerintahan lokal, reformasi konstitusi, dan kebebasan sipil, dan jarak pendapat menunjukkan bahwa mereka adalah oposisi paling efektif terhadap pemerintahan Partai Buruh saat ini. Mereka relatif kuat di barat daya Inggris, Wales, dan Skotlandia. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu UK Parlemen Inggris, peran, undang-undang, dan pemilihan. Peran. Parlemen Inggris bertempat di Istana Westminster di London, yang terdiri dari House of Lords yang tidak dipilih, House of Commons yang dipilih, dan Raja. Kedua house ini berisi anggota dari Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara.
yang mewakili orang-orang dengan latar belakang dan tradisi yang berbeda. Parlemen berkumpul sebagai satu kesatuan hanya pada acara-acara seremonial, seperti pembukaan parlemen negara oleh Raja di House of Lords. Di sini, ia mendengarkan pidato Raja dari takhta yang menguraikan program legislatif pemerintah Inggris yang akan datang. House of Lords terdiri dari Lord Temporal dan Lord Spiritual. Lord Spiritual adalah Uskup Agung York dan Canterbury dan 24 uskup senior gereja Inggris. Lord Temporal terdiri dari sekitar 92 rekan dan sejawat dengan gelar turun-temurun yang dipilih oleh rekan-rekan mereka. 2. Sekitar 577 sejawat yang telah dipilih oleh partai politik dan komisi penunjukan independen. Dan yang ketiga, penguasa banding atau law lord. Yang terakhir, melayani House of Lords sebagai pengadilan banding untuk berbagai tujuan dari sebagian besar Inggris. Pengadilan ini tidak terdiri dari seluruh house, tetapi hanya 9 lord hukum yang telah memegang jabatan yuridisial senior di bawah kepemimpinan Lord Chancellor. House of Commons terdiri dari 659 anggota parlemen atau MP. Mereka dipilih oleh pemilih dari usia 18 tahun dan mewakili warga negara di parlemen. Pada tahun 2001, 118 diantaranya adalah perempuan. Tetapi perempuan menghadapi masalah dalam pemilihan sebagai kandidat parlemen dan memenangkan kursi di majelis rendah. Ada 529 kursi parlemen untuk Inggris, 40 untuk Wales, 72 untuk Skotlandia, dan 18 untuk Irlandia Utara. Anggota parlemen dibayar dengan biaya dan gaji yang relatif rendah untuk pekerjaan yang sebanding. Perundang-undangan dan prosedur. Prosedur parlementer di kedua House of Parliament didasarkan pada kebiasaan, konvensi, presiden, dan aturan rinci atau standing order. House of Commons memenuhi sebagian besar sore hari atau di luar liburan panjang. Meskipun bisnis dapat berlanjut setelah tengah malam. Berikut ini adalah gambar dari pembuatan undang-undang. Pemilihan Parlemen Inggris. Inggris Raya dibagi untuk pemilihan parlemen Westminster ke House of Commons menjadi 659 konstituen atau wilayah geografis negara yang berisi rata-rata sekitar 66.000 pemilih, meskipun beberapa memiliki lebih banyak atau lebih sedikit. Masing-masing mengembalikan satu anggota parlemen ke House of Commons pada pemilihan umum. Batas daerah pemilihan disesuaikan untuk memastikan keterwakilan yang adil dan untuk mencerminkan pergerakan penduduk. Pemilihan umum
dilakukan dengan pemungutan suara, tetapi pemungutan suara tidak wajib. Warga negara Inggris Persemakmuran dan Republik Irlandia dapat memilih jika mereka bertempat tinggal di Inggris, termasuk dalam daftar pemilihan konstituen berusia 18 tahun atau lebih, dan tidak dikenakan diskualifikasi apapun. Orang yang tidak berhak memilih termasuk anggota House of Lords, pasien sakit jiwa yang ditahan di rumah sakit atau penjara, dan orang-orang yang telah dihukum karena praktik atau pemilu yang korup atau ilegal. Setiap pemilih memberikan satu suara di tempat pemungutan suara yang didirikan pada hari pemilihan di daerah pemilihan dengan membuat tanda selang pada kertas suara terhadap nama kandidat yang suara diberikan. Mereka yang tidak dapat memberikan suara secara langsung di daerah pemilihannya dapat mendaftarkan suara melalui pos atau proxy. Ya, selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah The Constitution and Monarchy. The Constitution, sistem konstitusional, telah mengalami pergolakan yang relatif sedikit sejak 1688, meskipun ada devolusi. Sebaliknya, prinsip-prinsip yang ada telah secara pragmatis disesuaikan dengan kondisi baru. Inggris digambarkan sebagai monarki konstitusional, dengan raja sebagai kepala negara atau sebagai sistem parlementer, yang dibagi menjadi cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Parlemen Westminster memiliki kekuasaan legislatif tertinggi dalam urusan Inggris. Next. Criticism of the constitutional system. Sistem Inggris telah dikagumi di masa lalu. Ini menggabungkan stabilitas dan kemampuan beradaptasi dengan keseimbangan otoritas dan toleransi. Tapi itu juga sering dikritik. Pemerintah Inggris menjadi lebih radikal dalam kebijakan mereka dan maupun menerapkannya karena mayoritas besar di Commons. Ini berarti bahwa ada sedikit pengekangan parlemen yang efektif terhadap pemerintahan yang kuat. Ada juga kekhawatiran tentang tidak adanya perlindungan konstitusional bagi warga negara terhadap kekuasaan negara. Karena secara historis hanya ada sedikit definisi hukum tentang kebebasan sipil di Inggris. Next. The Monarchy. Gelar konstitusional parlemen Inggris adalah Ratu di Parlemen. Ini berarti bahwa urusan negara dan pemerintahan dilakukan atas nama raja oleh para politisi dan pejabat sistem. Tetapi mahkota hanya berdaulat atas kehendak parlemen dan penerimaan oleh rakyat. Monarki adalah lembaga sekuler tertua di Inggris dan ada pewaris tahta secara turun-temurun. Tetapi hanya untuk Protestan. Putra kedua seorang raja saat ini memiliki prioritas di atas putri yang lebih tua. Kelangsungan monarki hanya terganggu oleh pemerintahan Cromwellian 1653 sampai 1660. Meskipun ada garis keturunan yang berbeda seperti Tudor, Stuart, dan Hanoverian, kekuasaan eksekutif kerajaan telah menghilang. Tetapi raja masih memiliki peran konstitusional, formal, dan merupakan kepala negara, kepala eksekutif, yudikatif, dan legislatif, atau gubernur tertinggi, Gereja Inggris, dan Panglima Angkatan Bersenjata. Menteri dan pejabat pemerintahan adalah pelayan raja, dan banyak pejabat publik bersumpah setia kepada mahkota.
Dengan demikian, monarki merupakan pelengkap permanen dalam sistem Inggris, tidak seperti politisi sementara. Next. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan saya oper lagi ke Taski. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 yang bertemakan politik. Mohon maaf bila terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam slide dan semacamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.